Hai, welcome back to Bupa Tekno. Dengan melihat video ini, kalian sudah tahu pastinya saya akan mau bahas aplikasi apa ya. Nah, tapi sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada seluruh pengguna aplikasi yang saya buat, baik Besti maupun Alakata. Nah, di sini, dua aplikasi ini adalah dua aplikasi aktif yang selalu saya kembangkan, selalu saya update, karena memang cukup banyak antusias dari pengguna. Nah, khususnya untuk Besti saya mau kasih clue dan informasi singkat bahwasanya di versi berikutnya nanti saya akan tambahkan fitur custom sound sesuai dengan permintaan banyak pengguna yang masuk melalui WA saya ya. Jadi sebelumnya memang saya niat untuk menambahkan fitur custom sound tersebut. Cuman hanya sedikit orang saja yang minta untuk fitur tersebut di versi sebelumnya. Namun saat ini semakin banyak pengguna yang meminta untuk menambahkan fitur custom sound. Jadi di versi berikutnya akan saya tambahkan fitur tersebut dan beberapa fitur lainnya. Namun dengan catatan ya, untuk fitur-fitur request tersebut merupakan fitur-fitur eksklusif. Nah, untuk dapat mengaksesnya atau menggunakannya nanti di update berikutnya, Anda harus membeli lisensi premium agar dapat terus menggunakan fitur-fitur terbaru dari Besti dan update-update terbaru dari Besti dengan fitur-fitur yang eksklusif ya. Jadi bagi kalian pengguna gratis tetap dapat menggunakan Besti dalam versi gratis, namun kalian tidak dapat menikmati fitur-fitur eksklusif setiap update-nya. Oke, jadi untuk informasi singkat terkait dengan Besti, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya nanti tunggu saja update-nya yang akan saya lakukan mungkin sekitar beberapa minggu ke depan. Nah, kemudian kita lanjut ke Alkata. Buat kalian pasti sudah tahu apa itu Alkata, dan bagi kalian yang sudah menggunakan Alkata pasti sudah paham apa itu Alkata. Dan yang sudah lihat video saya sebelumnya untuk review Alkata, kalian sudah paham Alkata merupakan aplikasi parafrase sebelumnya ya. Di versi sebelumnya adalah versi uji coba yang merupakan aplikasi parafrase, dan jadi fungsinya Alkata di versi uji coba hanya untuk parafrase. Nah, di saat ini di versi rilis saya banyak melakukan peningkatan dan penambahan fitur untuk memaksimalkan fungsi dari Alkata sehingga Alkata bisa digunakan lebih banyak jangkauan penggunanya, bisa jadi salah satu opsi alternatif untuk tenaga AI atau aplikasi berbasis AI dalam membantu dosen maupun mahasiswa maupun penulis untuk memparafrase hasil penelitiannya, memparafrase hasil karya tulisnya, atau menerjemahkan jurnalnya, atau mendeteksi konten-konten dalam karya tulisnya apakah ada indikasi penulisan AI atau tidak, dan untuk memparafrase tulisannya atau karya tulisnya atau hasil penelitiannya agar tidak terindikasi penulisan AI ya. Fitur tetap sama di sini. Opsi fiturnya di bagian parafrase ada bahasa output, gaya parafrase, dan anti deteksi AI ya. Nah, namun bedanya di versi sebelumnya ada beberapa bug dan masalah terkait dengan gaya parafrase ini. Jadi tidak akurat sesuai dengan opsi yang dipilih. Nah, di versi kali ini itu tidak ada masalah lagi dan hasilnya benar-benar akurat sesuai dengan apa yang dipilih pengguna. Nah, kemudian untuk anti deteksi AI juga banyak peningkatan. Nah, yang di versi sebelumnya banyak. Ya, saya tidak perlu jelaskan lagi, mungkin bagi pengguna sudah paham bagaimana hasil anti deteksi AI jika aktif ya. Nah, tapi di sini saya lakukan peningkatan agar hasil anti deteksi AI itu menghasilkan hasil parafrase yang benar-benar natural, humanis, tapi tidak mengurangi makna atau tidak menghilangkan makna dari teks aslinya. Di versi kali ini sangat-sangat luar biasa optimal dan akurat hasil dari parafrase menggunakan Alkata. Tapi dengan syarat catatan ya, kalian adalah pengguna atau user dengan lisensi premium agar bisa menggunakan Alkata AI. Nah, jadi kalau kalian hanya menggunakan custom atau APK custom milik kalian, bisa dari OpenRouter atau dari yang lain, saya tidak menjamin hasil tersebut akurat karena aplikasi ini saya optimasi hanya untuk Alkata AI. Jadi kalau kalian menggunakan APK custom, ya bisa tetap digunakan secara gratis, namun hasilnya saya tidak menjamin itu akurat karena saya tidak memanage Alkata untuk model-model AI kebanyakan, tapi dikhususkan untuk
Alkata AI saja. Jadi walaupun kalian bisa menggunakan secara gratis, namun hasilnya tidak saya jamin. Nah, kemudian untuk bagian terjemahan. Nah, di bagian terjemahan di sini juga berbasis Alkata AI. Nah, di sini em, hasil terjemahannya ya simple, kayak sederhana. Kalau biasa kalian menggunakan Google Translate yang hasil terjemahannya terlihat kacau berantakan, tapi menggunakan Alkata AI, karena ini berbasis AI, hasilnya jauh lebih natural dan tidak ada kosakata atau frasa yang bersalahan atau berantakan ya. Nah, di sini untuk bagian terjemahan fiturnya simple, hanya ada opsi terjemahan dari bahasa asalnya apa, kalian bisa pilih otomatis, dan bahasa tujuannya apa, kalian bisa pilih sesuai dengan keinginan kalian ya. Nah, kemudian untuk bagian deteksi AI, nah di sini secara garis besar fungsi fiturnya merupakan untuk menganalisis atau mendeteksi apakah suatu karya tulis tersebut atau tulisan yang kalian buat adalah hasil penulisan AI atau bukan. Nah, banyak sih memang aplikasi-aplikasi atau web-web deteksi tulisan AI ya yang beredar di internet. Namun ya, sesuai dengan pengalaman saya, dan mungkin pengalaman kalian juga, hasil dari deteksinya itu nggak 100% akurat. Bahkan bukan nggak 100% lagi. 20% akurat pun itu saya rasa tidak ada. Sebagai contoh kayak beberapa provider ya, kayak saya nggak sebut nama, tapi GPT kosong ya, kemudian kosong GPT. Nah, hasilnya sangat aneh menurut saya. Nah, saat kita mengetik tulisan kita sendiri, yang itu kita sendiri yang menulis, ide kita sendiri yang menulis, tapi kosong GPT atau GPT kosong mendeteksinya sebagai tulisan AI. Padahal itu jelas-jelas tulisan kita sendiri. Nah, itu menurut saya sangat kurang asem sih ya, kalau seperti itu. Jadi percuma aja buat apa ada deteksi AI kalau dia nggak bisa deteksi ini tulisan AI bukan, ini tulisan manusia bukan. Percuma kan? Nah, jadi di sini di deteksi AI, di fitur deteksi AI kali ini dari Alkata, saya meminimalisir hal tersebut dan memaksimalkan fungsi deteksi AI ini agar benar-benar bekerja optimal, akurat, walaupun tidak 100%. Karena apa? Yang namanya pendeteksian konten AI itu, terutama terkait dengan penulisan AI itu, mustahil bisa akurat 100%. Karena penulisan manusia dan AI itu di zaman sekarang lagi sangat sulit dibedakan. Karena AI menulis makin humanis dan natural gaya penulisannya. Ya. Jadi setidaknya dengan menggunakan deteksi AI ini dari Alkata, hasilnya jauh lebih akurat dibanding dengan yang beredar di internet. Ya, boleh kalian coba sendiri nanti, dan nanti juga akan saya uji di sini, ya. Tapi dengan syarat tetap kalian harus menggunakan Alkata AI atau mesin AI bawaan dari Alkata. Dan untuk bisa menggunakan mesin AI bawaan dari Alkata, kalian harus membeli lisensi premiumnya, ya. Tapi kalau kalian menggunakan custom APK sendiri, saya tidak menjamin hasil tersebut akurat. Jadi jika ada kesalahan atau ketidaksesuaian, itu di luar dari pemahaman saya. Karena Alkata AI memang didesain khusus untuk Alkata. Nah, fungsinya untuk Alkata, agar aplikasi ini benar-benar bekerja secara maksimal. Walaupun kalian tetap bisa gunakan secara gratis, tapi tetap ada konsekuensinya, yaitu ketidakakuratan. Ya. Kemudian, untuk bagian pengaturan, di sini banyak update yang saya lakukan terkait dengan di bagian mesin AI ini. Yang di versi sebelumnya, di versi uji coba, hanya ada satu model mesin AI yang saya berikan sebagai opsi di pengaturan mesin AI. Nah, namun di sini ada 3 opsi, ya. Jadi bagi kalian pengguna lisensi premium dapat menikmati 3 model AI bawaan sekaligus dari Alkata, agar hasil dari parafrase, terjemahan, dan deteksi AI kalian lebih optimal, akurat, dan maksimal. Ya, jadi saya sarankan buat kalian untuk menggunakan lisensi premium kalau mau hasil yang benar-benar maksimal dan optimal. Nah,
walaupun kalian bisa gunakan versi gratisnya dengan menambahkan APK custom kalian sendiri, bisa dari OpenRouter atau yang lain. Namun saya sarankan menggunakan lisensi premium agar kalian bisa gunakan Alkata AI dengan hasil yang jauh lebih optimal dan akurat. Kalau untuk versi gratis dengan menggunakan custom AI bawaan kalian atau APK bawaan kalian, saya nggak jamin hasilnya benar-benar bisa akurat dan optimal. Nah, kemudian selain di bagian opsi mesin AI atau model AI, di sini juga saya menambahkan fitur update otomatis atau pemeriksaan update otomatis sehingga kalian tidak perlu lagi repot-repot untuk cek ulang di website atau di YouTube apakah sudah ada update atau belum. Nah, jadi notifikasi update jika setiap kali ada pembaruan nantinya akan muncul di aplikasi Alkata langsung. Akan ada notifikasi yang muncul selama kalian aktifkan periksa otomatis ini. Ya, jadi setiap kali kalian melakukan pemeriksaan otomatis, mengaktifkan pemeriksaan otomatis, maka setiap kalian menjalankan aplikasi atau membuka aplikasi akan muncul update pemberitahuan jika ada memang versi terbaru. Tapi jika tidak ada, maka tidak akan muncul update dan statusnya seperti ini. Nah, secara manual kalian bisa klik tombol berikut untuk memeriksa adanya update atau tidak. Jadi ini lebih memudahkan bagi kalian pengguna, ya. Kemudian di bagian lisensi. Nah, di sini saya sebagai pembuat aplikasi Alkata, di versi uji coba, bagi kalian yang sudah pernah membeli lisensi premium di versi uji coba, saya mohon maaf sebelumnya, kalian tidak bisa menggunakan lisensi tersebut di versi rilis. Ya, jadi kalau kalian mau menggunakan versi rilis, kalian harus membeli lisensi untuk versi rilisnya. Karena lisensi sebelumnya tidak berlaku di versi rilis, karena itu versi uji coba dan fiturnya hanya ada parafrase saja. Dan tapi terima kasih buat kalian yang sudah membeli lisensi premium untuk versi uji coba, kalian tetap dapat menggunakannya tanpa batasan waktu. Tapi jika kalian ingin update untuk mendapatkan fitur-fitur yang tadi sudah saya jelaskan, kalian harus membeli lisensi untuk versi rilis. Nah, dalam versi rilis ini, lisensinya akan tetap aktif satu kali beli untuk satu perangkat ya. Jadi jika ada update lagi nanti, kalian tidak perlu beli lisensi lagi. Oke? Sekarang kita perlu untuk menguji satu persatu fiturnya. Yang pertama, parafrase. Di sini saya sudah menyiapkan teks hasil dari AI seperti ini dari Copilot ya. Ini saya salin. Kemudian saya parafrase. Nah, di sini ada beberapa opsi output bahasa. Ya, di sini saya buat otomatis agar dia mendeteksi otomatis bahasa itu bahasa Indonesia. Kemudian gaya parafrase, ada beberapa gaya parafrase di sini. Pertama kreatif, kemudian formal, sederhana, ringkas, detail. Nah, di sini akan saya contohkan untuk formal saja karena untuk formal ini hasilnya akan lebih ke bahasa formal ya, seperti bahasa buku atau penelitian. Jadi hasilnya itu lebih baik jika kalian ingin melakukan penelitian, membuat sebuah buku, gunakan gaya formal. Itu jauh lebih baik hasilnya. Kemudian untuk anti-deteksi AI ini diaktifkan agar hasilnya tidak terdeteksi sebagai konten atau tulisan hasil AI. Oke? Nah, setelah semua opsi dipilih, kalian tinggal klik sembarang saja untuk keluar dari opsi parafrase. Nah, kemudian klik parafrase. Tunggu hasilnya sampai keluar. Nah, di sebelah kanan adalah hasil dari parafrase. Di sini ada beberapa opsi, ya ada beberapa informasi. Yang pertama, informasi terkait dengan kata, barisnya, karakternya, jumlah karakternya, dan juga persentase dari perbedaan antar teks asli dengan hasil parafrase. Jadi semakin tinggi persentasenya, berarti semakin baik hasilnya. Nah, ini bisa dilakukan berulang kali untuk mendapatkan persentase yang mungkin jauh lebih tinggi lagi. Tinggal klik sekali lagi, kalian bisa parafrase ulang sampai berkali-kali, sampai tepat. Nah, seperti ini, meningkat menjadi 70%. Ya, semakin tinggi persentasenya, semakin baik. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke fitur terjemahan untuk menguji fitur terjemahannya. Kita masukkan di sini. Nah, kemudian saya sebagai contoh, untuk bahasa asal, biarkan otomatis, agar dideteksi otomatis. Untuk bahasa tujuan, yang pertama kita pilih Inggris saja. Kemudian pilih terjemahkan.
Sama seperti tadi, ada di sini informasi kata, jumlah katanya, jumlah baris, jumlah karakter juga, ya. Nah, hasilnya seperti yang ada tampak di sebelah kanan. Kemudian saya di sini akan pilih opsi bahasa India, ya. Kita coba bahasa India. Nah, jadi yang seperti kalian lihat, hasil dari terjemahan ini benar-benar natural. Kemudian kita lanjut ke bagian deteksi AI. Nah, teks asli dari hasil Copilot tadi, ini kita copy aja, ya. Kita copy untuk memeriksa apakah ini terdeteksi sebagai AI atau bukan. Nah, di sini terlihat bahwasanya 42% campuran. Status campuran berarti terindikasi ada tulisan AI dan tulisan manusia. Dan di sini namun tulisan manusia lebih banyak 58%. Artinya, Copilot mampu menulis dengan gaya humanis dan natural layaknya manusia. Termasuk hebat sih ini, ya. Copilot dalam hasil penulisan. Dari konsep penulisannya di sini juga dijelaskan detailnya kenapa ini dianggap sebagai tulisan manusia 50% dan tulisan AI 42%. Jadi ada penjelasannya juga di sini, ya. Kemudian setelah itu kita coba untuk menggunakan hasil parafrase tadi. Nih, hasil parafrasenya kita copy, kemudian kita pastekan ke sini. Apakah ada perubahan? Nah, di sini nampak ya, kelihatan ya, bahwasanya hasilnya jauh berubah. Yang tadinya hasilnya 40% lebih, sekarang jadi 28% lebih. Nah, ini sangat-sangat membantu. Artinya, hasil parafrase Alkata dengan mengaktifkan anti deteksi AI ini benar-benar dapat menurunkan persentase atau skor AI-nya. Ya, oke. Berarti 3 fitur ini benar-benar berfungsi optimal dan akurat. Itu jika kalian menggunakan model atau mesin AI bawaan Alkata, ya. Tapi kalau kalian menggunakan OpenRouter sebagai contoh nih, sudah saya tambahkan model lama 3,3 sebagai model custom untuk menguji perbedaan antara model Alkata AI dengan model lama 3.3. Nah, kenapa saya di sini menggunakan lama 3.3? Karena lama ini lebih akurat, lebih baik dalam mengolah kata sebenarnya dibandingkan dengan ChatGPT ataupun Gemini. Untuk itu, versi Instruct itu lebih bagus dalam memahami prompt atau maksud pengguna. Makanya saya menggunakan versi Instruct. Nah, di sini kalau kalian mau coba nanti, kalian bisa daftar OpenRouter. Itu gratis di OpenRouter. Kalian bisa pilih model lama 3.3. Namun, walaupun model lama ini terbaik, namun tidak optimal di Alkata ya, karena Alkata memang didesain khusus untuk optimal bekerja menggunakan Alkata AI, bukan model AI lain. Nah, di sini saya coba untuk parafrase. Nah, hasilnya seperti ini untuk parafrase. Kemudian saya akan coba untuk terjemahkan ke bahasa Inggris. Nah, ini hasilnya. Kemudian saya akan coba salin kata atau teks aslinya ke bagian deteksi AI. Nah, di sini hasilnya nggak jauh-jauh beda kayak hasil skor 0 GPT atau GPT 0 ya. Ini hasil murni tulisan Copilot tadi ya. Nah, terindikasi bahwasanya di sini 74% skor AI. Nah, di sini sangat tinggi skornya. Ya. Padahal secara konsep, secara konteks penulisan ini natural sekali loh hasil dari Copilot. Ya. Nah, kemudian kita coba hasil parafrasenya. Nah, di sini malah tidak ada perbedaan sama sekali. Tetap 70% lebih skor AI-nya. Artinya memang kalau kalian menggunakan model AI custom, menggunakan API dengan menambahkan seperti ini di sini, ya, seperti yang saya contohkan di sini, begini. Nah, kalian tidak akan mendapatkan hasil optimal seperti kalian menggunakan kata AI tadi. Jadi kalian sudah tahu sendiri bedanya apa ya, versi gratis dengan versi premium. Versi gratis tidak ada jaminan untuk hasil yang akurat
dan optimal. Namun di versi premium, kalian bisa mendapatkan hasil yang akurat dan optimal menggunakan Alkata AI. Jadi, di sini kalian sudah paham perbedaannya apa. Sekian saja review aplikasi Alkata kali ini. Secara garis besar saya sudah sampaikan beberapa fitur baru di versi rilis Alkata. Nah, jadi untuk kalian yang mau download aplikasi Alkata, kalian bisa buka link di bawah atau langsung ke website yang tertera di deskripsi atau di profil saya. Nah, untuk itu terima kasih kepada seluruh pengguna, kepada seluruh penonton, tolong subscribe dan cek list loncengnya. Dan untuk setiap update barunya saya akan sampaikan juga di YouTube, dan juga untuk versi terbaru Alkata nantinya kalian akan dapat notifikasi langsung di aplikasi Alkata. Bye bye.